dari nomor 293. Selamat datang untuk Evangelis Amos yang akan nanti membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian dari nomor 293. Kita membuka suara karena memang agak sedikit. Kita membuka suara agar puji-pujian itu layak di hadapan Tuhan. 293, Naungan Jiwaku. Ajak Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Jiwaku berlindungi gunung batu di dalam dunia yang gelap. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Bait kedua. Ajak Tuhanku Yesus Juru Selamat, diangkatnya tanggunganku. Amin. Aku ditegakkan sekokoh karang, padaku kekuatan baru. Jiwaku terlindungi gunung batu di dalam dunia yang gelap. Amin. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Bait ketiga. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat terlimpah di kalbu. Dengan sukacita ku puji Tuhan, sungguh besar penebusku. Jiwaku terlindungi gunung batu di dalam dunia yang gelap. Amin. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Bait terakhir. Di dalam kemuliaan anak Allah, di awanku kan bertemu. Amin. Dengan para saleh di surga kelak, kasih-Nya akan ku seru. Jiwaku terlindungi gunung batu di dalam dunia yang gelap. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku
Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Masih ada sukacita? Amin. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh Bapak Angel, yang dikatakan bahwa dia akan terus memuji Tuhan selagi dia masih hidup. Di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 33 di situ mengatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi kita menggunakan hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, biarlah kita tetap setia memuji dan memuliakan namanya. Baik, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel. Dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 28. Izinkan saya membacakan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari mengikuti dalam hati saja. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan.
Elkana laki-laki itu pergi dengan isi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suami, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Biarlah ibadah yang sudah kami mulai dari awal hingga pertengahan, biarlah puji-pujian, kesaksian pujian yang sudah kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Saat ini juga Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti, memahami, dan biarlah kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu, sehingga apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan, hamba-Mu dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 28 ini dengan tema yang saya berikan, yaitu tindakan yang tepat dalam menghadapi pergumulan. Tindakan yang tepat dalam menghadapi pergumulan. Di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 kita melihat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Elkana. Dia mempunyai 2 orang istri. Dan yang satu bernama Penina dan yang lain bernama Hana. Dan dikatakan di sini bahwa Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Mengapa? Karena dikatakan di dalam ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungan Hana. Dikatakan dalam ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ini adalah suatu pergumulan yang dihadapi oleh si Hana, di mana dikatakan di situ bahwa si Penina itu selalu menyakiti hatinya. Dan kita melihat yang pertama, tindakan yang tepat dalam menghadapi pergumulan yang pertama datang kepada Tuhan dalam doa. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9. Saya baca mulai dari ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di dalam ayat 5, ayat 6, 7 di situ dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungan Hana sehingga dia tidak mempunyai anak. Dan Penina, madunya itu selalu menyakiti hati Hana. Karena itu dikatakan dalam ayat 7 bagian yang B-nya itu, sehingga ia menangis dan tidak memakan. Ini adalah suatu pergumulan yang sangat besar yang dihadapi oleh si Hana, di mana dia selalu disakiti oleh Penina karena dia tidak mempunyai anak. Bagaimana dengan kita ketika kita dalam menghadapi suatu pergumulan yang besar dalam kehidupan kita? Kepada siapa kita datang untuk minta pertolongan? Di sini kita melihat bahwa ketika si Penina menyakiti Hana, Hana tahu kepada siapa dia harus minta pertolongan. Di dalam ayatnya yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Tuhan. Mengapa?
Karena dia tahu bahwa Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah penolong yang setia. Makanya dalam kita menghadapi suatu pergumulan, kita juga harus tahu kepada siapa kita minta pertolongan. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 di situ mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Di dalam ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apakah kita juga mempunyai iman sama seperti pemazmur dan mengatakan bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pergumulan yang kita hadapi saat ini? Saat ini saya sedang bergumul. Di mana Tuhan akan memanggil saya untuk melayani? Apakah di Jakarta sini atau di Timur atau di mana? Saya tidak tahu. Saya serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, bisa saja Tuhan mengizinkan kita untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Kita tidak tahu. Asalkan kita tahu kepada siapa kita minta pertolongan. Dikatakan di sini, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Mari kita melihat sebentar dari Mazmur 124. Mazmur 124 ayat 8. Di situ mengatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersaksi sedikit ya. Hari Minggu yang lalu saya khotbah di sini. Saya pulang waktu pas di lampu merah, saya nabrak busway. Karena pas mau ke tempat kami itu ada belokan ke kiri dan di depan ada lampu merah. Nah, pas saya lihat di samping kiri karena ada mobil truk, saya melihat ke kiri, saya nggak lihat. Tiba-tiba busway berdiri di hadapan saya. Akhirnya saya tabrak. Dan marah-marah supir yang ada di busway itu. Mereka minta 500.000. Dan mereka mengatakan bahwa kalau lu tidak mau kasih uang, saya bawa saya bawa kamu punya STNK sama SIM, nanti kamu ikut ke Grogol. Dia mengatakan bahwa kalau memang kamu kasih 500.000, ya udah kita atur damai. Dan saya memilih ya daripada saya ke Grogol jauh-jauh, ya nggak apa-apa lah. Saya kasih 500.000. Dan di situ saya mengingat firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1. Di situ mengatakan bahwa ya segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita itu adalah salah satu ujian iman kita. Dan memang saya tahu saya salah, karena saya tidak sempat melihat di depan, karena saya lihat di samping. Tetapi saya tahu bisa saja itu digunakan Tuhan untuk menguji iman saya. Saya sedang melayani, saya pulang, saya mengalami hal seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkannya. Dan saya bayar 500.000, saya perbaiki mobil gereja 430. Jadi jumlah semua 930.000. Tapi saya menganggap bahwa yaitu lebih bagus uang yang hilang daripada nyawa saya yang hilang. Nah, kita kembali di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika si Hana menghadapi suatu pergumulan yang besar, dia tahu kepada siapa dia harus minta pertolongan. Ketika kita melihat di dalam Injil Matius itu, ketika seorang perempuan Kanaan yang anaknya sudah kerasukan setan dan sangat menderita, dia tahu kepada siapa dia harus berseru. Dikatakan di situ, Tuhan anak Daud kasihanilah aku, sebab anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bahkan kalau kita lihat di situ, Tuhan tidak menghiraukan dia. Tuhan tidak mau mendengarkan dia, dan mereka berjalan terus. Tetapi ketika perempuan itu terus berseru-seru kepada Tuhan, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan berkata, suruhlah perempuan ini pergi, karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, di situ dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan dikatakan di situ, tidak mungkin mengambil roti yang sudah disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Tetapi perempuan itu terus berseru, kasihanilah aku. Dan di sini kita melihat bahwa dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tentunya kita minta sesuatu kepada seseorang, kita harus rendah hati. Kalau kita lihat biasa di lampu merah atau di jalanan atau ketika kita di suatu tempat kayak makan-makan di pinggir jalan, ada orang yang meminta-minta. Mereka datang meminta sesuatu bukan dengan ya keangkuhannya harus minta dengan kasar. Pak, minta 2.000, 1.000 atau 500 untuk makan. Dan mereka rendah hati untuk meminta. Dan di sini kita melihat bahwa di dalam ayat 12 ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan ini. Terus-menerus. Di sini juga butuh ketekunan. Ketika kita dalam menghadapi suatu pergumulan yang besar dan kita memohon kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawab doa kita, apakah kita berhenti untuk memohon kepada Tuhan? Atau kita juga terus-menerus berdoa kepada Tuhan? Apakah kita juga tekun menghadap Tuhan di dalam doa? Seharusnya kita juga mempunyai iman yang sama seperti Hana. Kita belajar dari Hana. Dia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin bagi yang muda-mudi bergumul untuk mendapatkan perempuan yang seiman, terus berdoa tetapi belum mendapatkan perempuan itu. Atau bagi yang sudah menikah bergumul untuk biaya sekolah bagi anak-anaknya. Ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tidak tahu dari mana berkat Tuhan itu datang. Tetapi ketika kita tahu kepada siapa kita minta pertolongan, kita akan melihat hasilnya sendiri. Walaupun saat ini kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Makanya ada tiga jawaban Tuhan. Yang pertama, lampu hijau. Seperti lampu merah ya. Ketika lampu hijau, ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab. Lampu kuning, kita memohon tapi seperti pesawat, masih di delay, masih menunggu. Tetapi lampu merah, Tuhan tidak menjawab. Karena apa? Bisa saja apa yang kita minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi ketika kita meminta sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kapanpun, karena waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Hanya bagaimana dengan kita? Bagaimana ketekunan kita dalam memohon kepada Tuhan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita ketika kita memohon kepada Tuhan untuk minta pertolongan dan Tuhan belum menjawab, apakah kita putus asa? Atau kita sama seperti Hana ini? Dia terus-menerus berdoa. Dan kita tahu, dikatakan di situ bahwa demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Mungkin waktu saudara masih bersekolah di SD atau SMP atau SMA, saudara selalu biasa dikatakan itu ya, dibully, selalu membuat kita sakit hati. Yang namanya sakit hati itu berat, disakiti itu sangat berat. Dan di sini kita melihat bahwa ketika si Penina menyakiti hati Hana, dia menangis dan tidak mau makan. Karena apa? Ini adalah suatu pergumulan yang besar karena dia tidak mempunyai anak. Tuhan telah menutup kandungan. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-5, meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, ini adalah suatu pergumulan yang besar. Apa pergumulan yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus?
Apakah kita sudah datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan? Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita menghadapi suatu pergumulan yang besar. Yang pertama kita datangi adalah media sosial. Update status. Waduh, mengalami suatu musibah yang besar. Mungkin terjadi kebakaran atau mungkin terjadi kecelakaan. Yang pertama kita datang kepada media sosial. Kita melupakan Tuhan dan kita apa istilah katanya itu ya, membuat Tuhan itu di hal yang berikut. Tapi yang pertama kita datang kepada media sosial, kita menceritakan isi hati kita. Seharusnya kita sama seperti si Hana ini, dikatakan di situ di dalam ayatnya yang ke-18, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Di dalam ayatnya yang ke-15, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Apakah kita juga sama seperti si Hana, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, atau kita mencurahkannya kepada orang lain? Tindakan yang tepat dalam menghadapi pergumulan yang pertama, kita datang kepada Tuhan melalui doa. Yang kedua, tindakan yang tepat dalam menghadapi pergumulan yang kedua, berani untuk bernazar kepada Tuhan. Bernazar itu adalah sesuatu janji bagi diri kita sendiri untuk melakukannya ketika apa yang kita minta kepada Tuhan kita dapatkan. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin si Richard ya meminta, dia bernazar kepada Tuhan. Tuhan, seandainya Tuhan memberikan kepada saya seorang istri yang seiman dengan saya akan benar-benar menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, dengan melayani Tuhan dimanapun Tuhan memanggil saya. Tetapi ketika Tuhan memberikan kepada saya seorang istri yang seiman, itu adalah nazar kita kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan sudah menyerahkan apa yang sudah engkau doakan, contohnya kau meminta istri, dan ketika Tuhan memberikan, kamu juga harus tepati janji. Mari kita melihat sebentar dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5. Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Pengkhotbah, saya akan bacakan bagi kita semua. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 6. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kita melihat di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Jadi kalau kita bernazar kepada Tuhan atau kita membuat suatu perjanjian kepada Tuhan, ketika saya meminta ini dan Tuhan memberikannya kepada saya akan memberikannya kepada Tuhan seumur hidup. Atau saya berdoa kepada Tuhan, jika Tuhan mengizinkan saya untuk melayani di tempat ini, biarlah engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu, dan saya juga akan menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan dalam melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Itu adalah janji kita kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita itu, kita juga harus tepati janji. Dan kita akan melihat nazar yang dilakukan oleh si Hana ini di dalam ayatnya yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepada
kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan ini adalah suatu nazar yang diucapkan oleh si Hana kepada Tuhan. Jika Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepadanya, dia akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan, dan pisau cukur tidak akan menyentuh hidupnya. Ini adalah suatu nazar yang diucapkan oleh si Hana. Dia mengatakan kalau Tuhan memberikan seorang anak, dia minta seorang anak laki-laki, dia akan menyerahkan anak itu. Bahkan yang tadi sudah saya singgung ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Nazar adalah suatu janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab, kita harus setia menepati janji. Seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, jadi tindakan yang tepat dalam menghadapi suatu pergumulan. Kita juga harus berani untuk bernazar kepada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan memberikan kepada saya suatu tempat di mana Engkau memanggil saya untuk melayani, kiranya Engkau menunjukkannya, dan saya akan menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di mana Tuhan memanggil saya. Tetapi yang pertama, sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum kita bernazar kepada Tuhan, kita harus tahu kita sudah diselamatkan belum. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah benar-benar diselamatkan oleh Tuhan, yakin dan percaya, kalau saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan sepenuhnya, Tuhan akan memakai saudara. Dan kita tahu bahwa murid-murid Tuhan itu tidak orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Walaupun kita orang biasa yang tidak terpelajar, tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memakai siapapun juga. Tidak memandang dia harus orang yang pengetahuannya tinggi, atau tidak memandang bahwa dia harus orang kaya. Tidak. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, si Hana bernazar. Dia berani mengambil tindakan untuk bernazar kepada Tuhan. Dan kita akan melihat hasilnya. Memang di dalam ayat 17 di situ mengatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita melihat di sini di dalam ayat 18 yang bagian terakhir, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Mengapa? Nah, ini juga yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika mungkin kita merasa berat untuk melewati suatu pergumulan itu, bisa saja kita meminta kekuatan dari hamba-hamba Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Imam Eli menguatkan hati Hana. Yang awalnya si Elkana menguatkan hatinya, tetapi dia tidak mau makan dan dia terus menangis. Tetapi ketika Imam Eli berkata di dalam ayat 17, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Kita juga membutuhkan kekuatan dari orang-orang yang imannya kuat di dalam Tuhan. Supaya iman kita jangan lemah, kita juga membutuhkan orang lain untuk menolong kita, menguatkan iman kita. Dan kita lihat di dalam ayat 18, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Di dalam ayat 17 bagian terakhir, penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Awalnya dia tidak mau makan,
Tetapi ketika dia dikuatkan oleh Imam Eli, dia keluar dan dia memakan. Bahkan dikatakan di situ mukanya tidak muram lagi. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Membutuhkan pertolongan dari orang lain, membutuhkan kekuatan dari orang lain. Memang yang pertama kita datang kepada Tuhan, tetapi kita juga membutuhkan orang-orang yang imannya kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka terus mendorong kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita melihat hasilnya dari ayatnya yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita melihat hasilnya Bapak Ibu Saudara. Ketika dia disakiti oleh si Penina, dia tahu kepada siapa dia harus minta pertolongan. Dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dia berani untuk mengambil tindakan dengan bernazar kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Dikatakan di dalam ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Dan ayat 20, mengandunglah perempuan itu, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan kita juga melihat bahwa ketika dia berjanji kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya, dia juga menepati janjinya. Apa yang kita lihat? Tetapi Hana tidak ikut pergi dalam ayat 22. Sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Saya langsung dalam ayatnya yang ke 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Di dalam Yohanes 16 ayat 21, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Memintanya bukan kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan yang berkuasa, yang memberikan berkat kepada kita. Dalam ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ingin supaya bernazar kepada Tuhan, kita juga harus siap untuk menepati janji itu. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang kita berjanji tetapi kita tidak menepati janji itu. Makanya seperti yang tadi saya singgung dalam Pengkhotbah 5 ayat 3-6. Janganlah kita bernazar kalau kita tidak mau menepati nazar kita itu. Kita melihat hasilnya, dia minta seorang anak laki-laki dan Tuhan memberikannya. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 21, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 21, di situ dikatakan bahwa dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara lihat ini, berkat Tuhan melimpah. Yang dia minta cuma 1 orang anak laki-laki, tetapi di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-21, Tuhan memberikan 5 orang lagi. Dikatakan di situ bahwa melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Awalnya dia minta 1, tetapi Tuhan memberikan tambah 5. Jadi akhirnya 6 anak. Saudara, ketika kita setia, ketika kita tahu kepada siapa kita berseru, dan kita setia dalam menepati apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat menghargai kesetiaan kita. Tuhan menghargai iman kita. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan?
kita harus tahu kepada siapa kita berseru minta tolong. Dan kita juga ketika kita berjanji, kita harus menepati janji itu. Maka kita akan diberkati Tuhan. Sama seperti Han. Di dalam ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11, dia bernazar minta seorang anak laki-laki. Tetapi kita lihat di dalam pasal 2 ayat 21, Tuhan menambahkan 5 orang lagi. 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sehingga jumlah mereka menjadi 6 orang. Yang dia minta cuma 1. Tapi Tuhan memberkati dia. Tuhan sangat menghargai iman kita, saudara. Tuhan menghargai kesetiaan kita kepadanya. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang kita akan dapatkan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan pada hari ini, tindakan yang tepat dalam menghadapi pergumulan, kita harus datang kepada Tuhan dalam doa. Dan yang kedua, kita juga harus berani mengambil tindakan untuk bernazar kepada Tuhan. Dan kita akan melihat hasilnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau telah memimpin kami dari awal kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah apapun yang sudah kami renungkan pada siang hari ini mengenai tindakan yang tepat dalam kami menghadapi suatu pergumulan, kami harus tahu kepada siapa kami datang minta pertolongan. Biarlah kami juga mempunyai iman sama seperti pemazmur yang mengatakan, aku memandang, melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan. Pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah Engkau juga terus menambahkan iman kepada kami ya Bapa, supaya kami tetap teguh. Dan biarlah kami juga tetap setia dalam memuji dan memuliakan nama. Biarlah kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami ini Bapa, biarlah kami gunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 118. Memang benar bahwa ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus sebagai penghibur. Penghibur telah datang. 118. Sama-sama. Kabarkanlah segera ke segala arah, kemana saja manusia, dia semua Kristus berdekat, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh Kudus surgawi diberi sesuai janji. Kabarkan kepada tiap manusia, penghibur telah datang. Bait kedua. Malam telah lewat, pagi tiba cepat, ketakutan hilang dan segala penat, bukit dan lembah membawakan nama, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh Kudus surgawi diberi sesuai janji. Kabarkan kepada tiap manusia, penghibur telah datang. Kau wanita, Tuhan sedang datang untuk sembuhkan dan bebaskan penuh semua tawanan penjara
datang, penghibur telah datang. Sama-sama. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh Kudus surgawi diberi sesuai janji. Kabarkan kepada tiap manusia, penghibur telah datang. Kaum pria, oh kasih ilahi, ku tak dapat memberi jelas tentang kurnia yang tak tertandingi. Tadinya binasa, namun selamat kini, penghibur telah datang. Sama-sama. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh Kudus surgawi diberi sesuai janji. Kabarkan kepada tiap manusia,